Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat DPD dalam channel kesayangan Anda, Musri PD 27. Kali ini kita akan membahas tentang mediasi. Nah, apa sih sebenarnya mediasi? Jadi bagi teman-teman atau sobat-sobat DPD sekalian yang punya masalah dengan hukum atau yang berkaitan dengan hukum, sebaiknya jangan buru-buru terlebih dahulu menyelesaikan langsung ke pengadilan atau menggunakan jasa-jasa profesional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, diatur bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan dilakukan di luar pengadilan. Nah, untuk hal ini disebut dengan mediasi. Nah, kali ini kita akan membahas mediasi. Ada dua jenis mediasi. Yang pertama adalah mediasi yang dilakukan secara sukarela. Mediasi yang dilakukan secara sukarela ini bagi teman-teman atau sobat-sobat DPD sekalian dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang, tapi memang selayaknya dalam hal mediasi itu yang ditunjuk itu hanya satu orang, dan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk memakai orang-orang yang sudah bersertifikat, tentunya yang dapat dibuktikan kapabilitasnya sebagai seorang mediator. Dalam hal ini untuk ketersediaan jasa mediator mungkin bisa di searching atau di googling di internet, di mana disediakan banyak sekali asosiasi-asosiasi mediator yang tersedia saat ini. Nah, keuntungan memakai jasa mediator ini adalah bisa, yang pertama, biaya pelaksanaan mediasi tentunya bisa dinegosiasikan atau bisa dimusyawarahkan dengan si mediator tersebut. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa mediator, tentunya juga sudah memperhitungkan apa saja biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan jasa mediator dalam hal penyelesaian sengketa akan memberikan keuntungan tentunya bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang pertama adalah tidak berlarut-larutnya waktu penyelesaian sengketa yang terjadi, karena semakin panjang waktu yang ditempuh dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi, maka akan semakin besar juga biaya yang akan ditimbulkan atau operasional yang timbul akibat penyelesaian sengketa tersebut. Dan keuntungan selanjutnya yang bisa diperoleh adalah ketika sengketa tersebut telah selesai diputuskan secara mediasi, maka para pihak dengan leluasa akan melanjutkan usaha-usaha yang berkaitan dengan sengketa tersebut, dan tentunya akan cepat mendapat kepastian dari penyelesaian tersebut. Memang pada saat ini belum banyak yang menggunakan jasa-jasa mediator atau melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Yang kedua, selain mediasi secara sukarela, yang dapat dilakukan adalah mediasi berdasarkan mandatori pengadilan. Maksud dengan mandatori pengadilan di sini adalah mediasi yang dilaksanakan atas dasar perintah majelis hakim. Nah, artinya mediasi hal ini adalah berkaitan dengan perkara keperdataan yang telah terdaftar atau yang telah disidangkan di pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bisa pengadilan agama, bisa pengadilan negeri, atau pengadilan tata usaha negara. Nah, dalam hal menangani penyelesaian sengketa keperdataan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2016 tentang bagaimana melaksanakan mediasi di pengadilan. Mediator di pengadilan juga disediakan oleh pengadilan masing-masing, itu ada dua. Yang pertama, ada mediator yang berasal dari kalangan hakim, dan yang
kedua ada mediator yang berasal dari kalangan non-hakim atau yang biasa juga disebut dengan mediator non-hakim. Dalam penyelesaian ini, kalau menggunakan jasa mediator hakim atau mediator yang berasal dari hakim yang ada pengadilan tersebut, tentunya tidak akan dilakukan pemungutan biaya atau tidak ada biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan mediasi tersebut. Nah, bagaimana jika menggunakan mediator non-hakim? Nah, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator non-hakim tersebut, boleh dipungut biaya atau diberikan honorarium sebagai bentuk kontribusi kepada sang mediator tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, tentu ada mediator yang akan melaksanakan mediasi tersebut. Nah, apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk seseorang dapat diangkat menjadi mediator? Yang pertama adalah cakap melakukan tindakan hukum, yang berumur paling rendah 30 tahun, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang-bidang tertentu sesuai dengan sengketa yang akan dimediasi. Tidak ada keberatan dari pihak lain. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penanganan atau penengahan, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun saudara dengan pihak-pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, tidak memiliki kepentingan terhadap perundingan maupun proses dan hasil dari perundingan. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan mediasi berdasarkan mandatori pengadilan, maka majelis hakim akan memberikan keleluasaan kepada para pihak yang berperkara untuk atau yang bersengketa untuk menunjuk siapa yang akan dijadikan mediator dalam tahap mediasi tersebut. Ada beberapa cara penunjukan mediator dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Pertama, dari para pihak bebas memilih dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan. Apakah mediator non-hakim atau mediator yang berasal dari kalangan hakim. Masing-masing pihak dapat saja mengajukan satu nama untuk dijadikan sebagai mediator dalam tahap pelaksanaan mediasi. Nah, apabila masing-masing pihak tidak dapat atau kedua belah pihak tidak dapat menyepakati siapa yang akan menjadi mediator, maka majelis hakim akan mengambil suatu alternatif sebagai penengah dari usulan kedua belah pihak tersebut untuk menunjuk siapa yang menurut majelis hakim pantas untuk memediasikan perkara atau sengketa yang sedang terjadi atau yang sedang diperiksa tersebut. Kedua cara penunjukan mediator adalah dilakukan dengan cara masing-masing pihak atau kedua belah pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediatornya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pokok perkara. Apabila setelah disepakati satu nama untuk menjadi mediator dalam tahap pelaksanaan mediasi yang telah ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tersebut, maka tahap selanjutnya adalah majelis hakim membuat penetapan yang berisi perintah kepada mediator yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan mediasi terkait pokok sengketa yang sedang diadili oleh pengadilan tersebut. Nah, mediator selanjutnya setelah menerima penetapan dari majelis hakim akan melaksanakan proses-proses mediasi yang dimulai dengan pengenalan kepada para pihak, dan selanjutnya dari proses-proses mediasi tersebut akan dibuatkan laporan oleh mediator kepada majelis hakim apakah mediasi tersebut dapat dilaksanakan dengan damai atau mediasi tersebut mengalami kegagalan. Nah, setiap perundingan ataupun negosiasi yang dilakukan dalam mediasi tersebut dibuatkan dalam satu bentuk berita acara yang pada akhirnya akan menjadi satu kesimpulan laporan mediasi yang dilakukan oleh mediator kepada majelis hakim yang memberikan
memeriksa dan mengadili perkara. Demikian penjelasan singkat tentang mediasi kali ini. Jika menurut sobat-sobat GPD sekalian ada manfaatnya, silahkan video ini disebarkan, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.